Shalom teman-teman UN Generation dimanapun kalian berada. Walaupun kita saat ini tidak berada di satu tempat yang sama, tapi kita mau satukan hati kita mau satukan pikiran kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Mari teman-teman kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kesempatan saat ini Tuhan. Kalau sebentar kami akan memuji menyembah nama-Mu, meninggikan nama-Mu, untuk kasih setiamu selama seminggu ini ya Bapa. Penuhi setiap kami dengan roh-Mu Tuhan. Segala roh yang bukan daripadamu, kami ikat kuasanya, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar ibadah ini hanya menjadi milik-Mu ya Bapa. Sebab Kau Bapa kami yang setia, Kau Bapa kami yang kekal. Jiwaku aman.
kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu selama kami ibadah ya Bapa. Tuhan, kalau sebentar kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, berikan kami hati untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan dan kami mau melakukan firman yang telah kami dengar Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman, bagaimana kabarnya? Masih tetap sehat kan? Oh ya, di masa pandemi corona ini kakak ajak kita semua menjaga kesehatan ya. Banyak-banyak istirahat, selalu cuci tangan, rajin cuci tangan, makan makanan bergizi, dan pastinya juga harus selalu berdoa dekat dengan Tuhan supaya Tuhan Yesus terus melindungi dan memberkati kita semua. Ya, hari ini khotbah Youth pada hari ini kita akan mengambil tema The Peacemaker, artinya adalah pembawa damai. Kalau kita saat pandemi corona ini kita boleh banyak mengalami kejadian yang enggak enak ya, seperti mungkin saat pemerintah mengabarkan berita tentang corona, banyak orang berbondong-bondong membeli bahan makanan. Terjadi kesukaran di mana-mana. Apalagi masa-masa sulit seperti ini, banyak yang sudah tidak bekerja lagi. Mungkin dari ada kalian yang orang tuanya terpaksa harus tidak bekerja karena adanya corona ini. Tapi kita percaya kalau kita sungguh-sungguh tetap percaya sama Tuhan, kita jaga hati, kita enggak menyalahkan Tuhan, kita tetap bersyukur sama Tuhan Yesus, dan kita tetap mengusahakan apa yang bisa kita usahakan, kita percaya Tuhan Yesus pasti akan tolong kita, berikan hikmat kepada kita semua. Nah, ayatnya diambil dari Matius 5 ayat 9, yuk kita buka sama-sama ya. Matius 5 ayat 9, dikatakan bahwa berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sekali lagi kita baca bersama-sama. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kalau terjemahan sehari-harinya berkata begini, berbahagialah orang yang membawa damai di antara manusia, Allah akan mengaku mereka sebagai anak-anaknya. Nah, di perikop di atas dikatakan itu adalah salah satu dari ucapan bahagia, khotbah bahagia dari Tuhan Yesus. Kenapa kok Tuhan Yesus mengkhotbahkan seperti itu? Karena Tuhan Yesus ingin anak-anaknya hidup dalam kebahagiaan. Tuhan Yesus ingin anak-anaknya hidup dalam ketentraman. Nah, maka salah satu caranya adalah dengan menjadi pembawa damai. Nah, kalau kita search di internet itu ya, salah satu tokoh yang mendapatkan Nobel Perdamaian Dunia adalah Ibu Teresa. Siapa sih Ibu Teresa itu? Dia bukan orang yang terkenal, dia bukan orang yang punya super power yang bisa mengendalikan dunia, tidak. Dia adalah seorang biarawati yang mengabdikan hidupnya untuk melayani orang-orang miskin. Nanti teman-teman bisa cari sendiri di Google bagaimana perjuangannya ya. Ibu Teresa mengangkat derajatnya orang miskin, merawat orang-orang yang sakit, orang-orang yang miskin supaya mereka boleh beroleh kesejahteraan. Maka pada tahun 1979 melalui pelayanannya adalah mendirikan misionaris cinta kasih untuk membantu orang-orang yang membutuhkan di Kalkuta di India. Maka pada tahun 1979 Mother Teresa dianugerahi hadiah Nobel Perdamaian dan menjadi simbol pekerja amal tanpa pamrih. Dia benar-benar mengusahakan supaya ada perdamaian dalam hidup orang-orang, supaya ada ketentraman, supaya ada kesejahteraan. Maka dikatakan bahwa Mother Teresa ini adalah peraih Nobel Perdamaian karena dia mengusahakan sesuatu. Nah, kedamaian itu tidak serta-merta tiba-tiba datang.
kedamaian itu harus diusahakan. Maka menjadi orang-orang yang membawa damai adalah orang-orang yang mengusahakan perdamaian. Ini bicara bukan hanya kita supaya tidak bertengkar adik dengan kakak, orang tua dengan anak, atau kita dengan teman, bukan hanya tidak bertengkar ya. Jadi menjadi pembawa damai juga bicara tentang harus memiliki hubungan yang baik, hubungan yang benar. Jadi lebih dalam dari tidak hanya sekedar bertengkar ya, tapi menjadi orang-orang yang mengusahakan damai adalah menjadi orang-orang yang mengusahakan untuk memiliki hubungan yang benar, hubungan yang baik di antara sesama manusia. Dalam Efesus 2 ayat 14 sampai 16, kita buka bersama-sama lagi, kita baca. Semua baca firman Tuhan di rumah ya. Kita baca bersama-sama Efesus 2 ayat 14 sampai 16 dikatakan, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Jadi orang-orang yang membawa damai adalah sebelumnya orang-orang yang telah diperdamaikan dengan Allah. Nah, perlu adik-adik ketahui, teman-teman ketahui, saat kita lahir ke dunia, kita sudah dalam keadaan berdosa. Ya. Kita tahu upah dosa adalah maut. Nah, saat kita berdosa, bukan hanya kita menerima maut, tapi kita mengalami hubungan yang rusak dengan Tuhan. Tadinya kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, tetapi sekarang malah kita memiliki hubungan yang buruk dengan Tuhan. Karena apa? Karena kita terpisah dari Tuhan. Karena kita terpisah dari kebenaran. Karena kita memberikan diri kita untuk kita melakukan dosa. Nah, sejak itulah manusia memiliki hubungan yang tidak baik dengan Tuhan. Oleh karena itu, orang-orang yang diperdamaikan dengan Allah adalah orang-orang yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang-orang yang mau hidupnya ditebus oleh Tuhan. Orang-orang yang mau hidupnya diperbaharui oleh Tuhan Yesus, itulah orang-orang yang membawa damai. Jadi kalau kita belum menerima Tuhan Yesus, kita belum hidup dalam firman Tuhan, kita masih suka seenaknya sendiri, kita belum menjadi pembawa damai. Kita tidak bisa mendamaikan orang lain. Kenapa? Karena kita sendiri tidak berdamai dengan Tuhan. Maka oleh karena itu perlunya kita berdamai dengan Tuhan. Kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Saat Tuhan Yesus bersedia mati di kayu salib buat kita semua, disitulah kita sedang didamaikan oleh Tuhan Yesus. Hubungan kita dengan Allah sedang diperbaharui kembali, dibangun kembali. Hubungan yang tadinya rusak, kita sedang dipulihkan. Kita tadinya menjadi hamba dosa, karena karya Yesus di kayu salib dan kita percaya, kita menerimanya, kita mengakuinya dengan mulut dan kita mengakuinya dengan hati kita juga dan dengan perbuatan kita, maka kita sedang mengalami pemulihan hubungan dengan Tuhan. Dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran, menjadi anak-anak Tuhan yang hidup dalam kebenaran. Nah, oleh karena itu, karena kita sudah ditebus oleh Tuhan, kita mengerti firman Tuhan, kita lakukan firman Tuhan, maka sudah sepantasnya lah dan seharusnya kita menjadi pembawa damai. Di mana kita bisa menjadi pembawa damai? Dalam keluarga kita. Kita bisa menjadi anak-anak yang bisa mengasihi orang tua, seberapapun kondisi orang tua kita. Misalkan orang tua kita dalam keadaan percekcokan,
tapi kita tidak menjadi anak-anak yang membangkang, tapi kita menjadi anak-anak yang selalu mendoakan orang tua. Ya, kita menjadi anak-anak yang selalu mengasihi orang tua, apapun keadaan orang tua kita. Itu kita sedang menjadi pembawa damai. Kita sedang menghadirkan damai sejahtera Tuhan atas keluarga kita. Ya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus melatih diri kita untuk menjadi pembawa damai. Tidak serta-merta saat kita terima Tuhan, tahu-tahu keluarga menjadi damai, semua menjadi damai, teman-teman menjadi damai. Tidak. Untuk memulihkan hubungan maka diperlukan yang namanya usaha. Ya. Jadi teman-teman, menjadi pembawa damai pun itu harus ada usaha, harus diusahakan. Nah, menjadi damai dalam hal apa juga? Dalam sosial media. Nah, hari-hari ini yuk kita isi sosial media kita dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang membangun, hal-hal yang membawa damai sejahtera, bukan hal-hal yang membawa keresahan, bukan hal-hal yang membawa malah pertengkaran, pemecah belah, percekcokan. Tapi marilah isi sosial media kita, Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp, apalagi ya, semua sosial media yang kita pakai untuk menebarkan hal kebaikan, untuk menebarkan damai sejahtera, ya, supaya orang-orang yang melihat, orang-orang yang menonton juga merasakan ternyata ada Kristus di situ. Jadi era penginjilan sekarang tidak hanya kalau kita ketemu orang face to face berbicara tentang Tuhan Yesus, tapi lewat sosial media pun kita bisa membagikan kasih Tuhan. Dengan apa? Dengan postingan-postingan kita yang baik, postingan-postingan kita yang membangun. Itu ya. Jadi saat kita sudah menjadi pembawa damai, maka kita pun berusaha melalui kesaksian hidup kita juga untuk menuntun orang lain, termasuk orang yang membenci kita, musuh-musuh kita, untuk berdamai dengan Tuhan. Intinya adalah untuk berdamai dengan Tuhan, untuk kembali pada jalan Tuhan, kembali pada kebenaran. Ya, jadi kalau ditanya, Kak, membawa damai itu menjadi peacemaker tuh susah enggak, Kak? Ya susah kalau kita berusaha sendiri. Susah kalau kita enggak mengandalkan Tuhan. Tapi kalau kita mengandalkan Roh Kudus, mengandalkan Tuhan, kita pasti sanggup menjadi pembawa damai. Karena itu identitas kita. Tuhan kita adalah Raja Damai, maka kita pun anak-anaknya harus menjadi sumber damai itu sendiri. Menjadi pembawa damai itu sendiri buat orang-orang di sekeliling kita. Sekarang kakak tanya, teman-teman senang deket sama orang yang seneng musuhan, seneng kekerasan, atau seneng dekat sama orang-orang yang membawa damai? Nah, kakak percaya pasti seneng dekat sama orang-orang yang membawa damai, karena ada kenyamanan, ada kalau orang Jawa bilang itu ada ayem, ada rasa ingin dekat terus dengan orang tersebut, ya, karena orang tersebut membawa damai, karena ada yang keluar, ada aura, namanya aura yang keluar, aura membawa damai. Nah, jadi teman-teman jangan bosan-bosan untuk kita menjadi pembawa damai, karena saat kita menjadi pembawa damai kita itu sedang mengabarkan Kristus itu sendiri. Karena Kristus Raja Damai, maka kita pun mengabarkan Kristus itu sendiri. Lewat perbuatan kita, lewat perkataan kita, lewat tingkah laku kita. Supaya orang-orang boleh melihat Yesus itu sungguh-sungguh hidup dalam kita. Dan kita mengalami perubahan yang luar biasa. Nah, pembawa damai sendiri memiliki 3 hal. Yang pertama adalah kerendahan hati. Ingat-ingat, yang pertama adalah kerendahan hati. Orang-orang yang membawa damai memiliki kerendahan hati. Dalam Mazmur 149 ayat 4 dibaca ya. Mazmur 149 ayat 4 dikatakan bahwa sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan
keselamatan. Sekali lagi, sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang-orang rendah hati dengan keselamatan. Dalam kedamaian pasti ada keselamatan, ya, pasti ada ketenangan, pasti ada ketentraman. Nah, orang-orang yang rendah hati artinya orang-orang yang tidak sombong, enggak iri dengan kesuksesan orang lain, ya. Orang-orang yang mau bersyukur itu adalah orang-orang yang rendah hati. Dia menjadi pembawa damai karena dia tidak suka menimbulkan pertengkaran, ya. Kemudian yang kedua, pembawa damai memiliki hal yang kedua, hati yang mau mengampuni. Nah, untuk memiliki hati yang mau mengampuni, adik-adik, teman-teman harus mengalami diampuni terlebih dahulu. Diampuni oleh siapa? Diampuni oleh Tuhan. Maka perlu kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Perlu kita mengalami pemulihan dari Tuhan, pengampunan dari Tuhan. Supaya apa? Supaya kita pun bisa mengampuni orang lain. Karena saat kita mengampuni orang lain, ternyata kita pun sedang membuka jalan bagi orang tersebut untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Dan kita pun sedang membuka diri kita lebih lagi untuk kehidupan yang lebih baik. Kuasa pengampunan membuat kita hidup dalam damai sejahtera. Tidak ada benci, tidak ada dendam, ya. Ampuni orang tua kita, ampuni teman-teman kita, ampuni orang-orang di sekeliling kita. Maka kita percaya damai sejahtera Tuhan itu ada dalam hidup kita. Kemudian yang ketiga adalah pembawa damai memiliki 3 hal. Yang pertama adalah kerendahan hati, yang kedua adalah hati yang mengampuni, yang ketiga adalah tidak pemarah. Ya. Marah itu natural enggak? Alami enggak? Iya, marah itu alami. Tapi dikatakan di sini tidak pemarah. Sedikit-sedikit marah, ya. Sedikit-sedikit membangkang dengan orang tua, tidak taat kepada orang tua. Sedikit-sedikit cari masalah dengan orang lain. Itu artinya pemarah. Nah, Tuhan inginkan kita menjadi pembawa damai itu tidak pemarah. Kenapa? Karena kemarahan ini akan menjauhkan kita dari rasa damai. Dan kemarahan ini akan menyebabkan kita menyakiti hati orang lain. Dari perkataan kita bisa menyakiti hati orang lain. Ya. Dari nada bicara kita, kalau marah kan pasti nada bicaranya tinggi. Nah, dari nada bicara tinggi bisa menyakiti orang lain juga. Dan akhirnya tidak ada kedamaian, yang ada malah perselisihan, peperangan, kemudian pertengkaran, yang ada hidupnya seperti di neraka, tidak di surga. Padahal Tuhan ingin kita mengalami hidup di bumi seperti di surga. Salah satunya adalah dengan membawa damai, menjadi pembawa damai. Nah, bisa adik-adik praktek, teman-teman praktek di rumah nanti ya. Menjadi pembawa damai itu lebih enak daripada kita menjadi orang-orang yang senang mencari musuh, senang bertengkar, apalagi senang kekerasan. Orang-orang yang senang untuk mengunggulkan dirinya sendiri. Menjadi pembawa damai bukan berarti kita kalah, tapi menjadi pembawa damai ternyata kita ini sedang berusaha mengatasi masalah dengan hati yang tenang. Bukan berarti kalau menjadi pembawa damai menghindari masalah, tidak, beda ya. Menjadi pembawa damai tidak menghindari masalah. Tapi menjadi pembawa damai adalah menghadapi masalah dengan Tuhan, dengan berani dan dengan caranya Tuhan. Ya, berani menghadapi masalah dengan memakai hikmat Tuhan dan dengan hati yang tenang, dengan hati yang damai. Maka kakak percaya kalau kita belajar praktek menyelesaikan masalah dengan hati yang tenang, sesulit apapun masalahnya pasti bisa teratasi. Sesulit apapun pertengkarannya pasti bisa berbaikan kembali, ya, bisa dipulihkan kembali. Ya, asal ada hati yang tenang dan asal ada Tuhan Yesus di dalamnya.
Maka perlunya sangat perlu sekali kita hari-hari ini pun dekat dengan Tuhan. Menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya hati kita selalu dipenuhi dengan damai sejahtera. Tidak mudah terpancing emosi, tidak mudah terpancing amarah. Tapi kita bisa menguasai diri kita. Kita bisa memilih untuk mau hidup dalam damai sejahtera. Seperti Tuhan Yesus dijuluki memiliki sebutan sebagai Raja Damai. Ternyata itu dibuktikan saat Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tuhan Yesus tidak terus dalam kata terakhirnya, Tuhan Yesus mau balas dendam. Aku mau balas dendam sama orang yang sudah menyiksa aku, menyalibkan aku, mencela aku, mencaci aku. Aku mau balas dendam. Tidak, Tuhan Yesus bukan modelan kayak gitu, ya. Tapi yang dikatakan Tuhan Yesus adalah ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan Yesus sudah mencontohkan, karena dia adalah Raja Damai, maka Tuhan Yesus di akhir hidupnya pun tidak menimbulkan pertengkaran, tidak menimbulkan perselisihan, bahkan tidak mau balas dendam. Tapi Tuhan Yesus di akhir hidupnya, dia memilih untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada Tuhan Yesus, karena mereka sesungguhnya tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, maka teman-teman, yuk miliki hati yang penuh dengan damai sejahtera. Miliki kehidupan yang intim dengan Tuhan, lewat doa, pujian, penyembahan, lewat kita merenungkan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya hati Tuhan ini ada dalam hati kita. Hati Tuhan yang penuh dengan kedamaian ada dalam hati kita. Hati Tuhan yang penuh kasih ada dalam hati kita. Hati Tuhan yang selalu ada pengampunan ada pun dalam hidup kita, hati kita. Ya, maka kita menjadi anak-anak yang orang-orang yang membawa damai, peacemaker buat orang-orang sekeliling kita. Sebagai ayat penutup kita baca sama-sama Mazmur 37 ayat 37. 1, 2, kita baca dengan suara yang keras ya. 1, 2, 3. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Sekali lagi, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Ya, Mazmur 37 ayat 37 ini sebagai ayat penutup, marilah kita jadikan ayat pegangan kita, ayat emas kita, bahwa ada masa depan saat kita mau hidup dalam damai karena ada Tuhan di dalamnya. Mari kita akan sama-sama berdoa, kita sama-sama minta tuntunan dan pengurapan dari Tuhan. Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami telah mendengar firman-Mu. Tuhan Yesus, kami mau belajar menjadi pembawa damai dimanapun kami berada. Tolong kami Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami, supaya sepenuhnya Tuhan Yesus menjadi Raja dalam hidup kami. Sehingga kami anak-anak-Mu Tuhan memiliki hati yang penuh dengan damai sejahtera. Dan kami pun bisa membagikan damai sejahtera tersebut kepada orang lain. Supaya orang-orang yang lagi sedang dalam kesulitan, kesusahan, kedukaan, tapi Tuhan, karena damai-Mu ada dalam kami, dari perkataan kami Tuhan, keluar perkataan penuh damai. Dari perbuatan kami, keluar perbuatan yang penuh dengan kedamaian. Sehingga orang-orang boleh merasakan ada Yesus di sekitar mereka, ada Yesus dalam kehidupan mereka. Dan kami percaya Tuhan Yesus akan memampukan kami untuk kami menjadi pembawa damai dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami Tuhan. Kami serahkannya dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Kiranya perlindungan Tuhan, kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan dinyatakan lebih lagi. Mereka boleh mengalami kesulitan, tapi kami percaya Yesus ada dalam mereka, memberikan kekuatan, memberikan keteguhan hati, memberikan kesabaran. Dan Tuhan Yesus yang memberikan sukacita untuk mereka boleh melalui masa kesulitan ini, masa sulit ini dengan pertolongan yang dari Tuhan.
iman mereka tetap percaya kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, dan pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami Tuhan, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.